Kalau Pak Heri dan Kang Alfa, yakin nggak mati masuk surga? Saya cuma berkat semua pemirsa Alpetra. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Berjumpa lagi di channel Alpetra Ministry yang tentunya selalu mengajak kita untuk tetap cinta Tuhan, sayangi keluarga dan sayangi diri dengan menjaga kesehatan tentunya. Sahabat Alpetra, pergantian tahun baru saja kita lewati dan perubahan pasti terjadi. Sekalipun perubahan itu tidak baik, jika ingin perubahan itu menjadi baik, yang terbaik, maka terimalah, akuilah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Pertanyaannya, kenapa harus mengakui dan menerima Yesus Kristus? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan diberikan wawasan penambah iman dari siapa lagi kalau bukan Bang Heri. Baik, kita langsung sapa beliau. Shalom Bang. Salam Kang Alfa, sahabat Alpetra di berbagai tempat, negara atau dimanapun. Selamat malam, shalom. Iya Bang. Nah, kita mau bahas nih Bang, kenapa sih kita harus terima Yesus Kristus? Itu yang menjadi tema kita Bang. Nah, mungkin sebelum masuk ke sana Bang, Abang bisa jelasin dulu Bang. Yesus Kristus itu kan katanya 100% manusia, 100% Tuhan. Mungkin secara singkat aja Bang, untuk mengulas hak ini, karena sahabat Alpetra juga pasti udah ada yang nonton ya. Kalau yang belum nonton, nah mungkin bisa dijelasin sama Abang sekilas tentang kenapa Yesus disebut 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, sahabat Alpetra, dikatakan Yesus itu adalah natur ilahinya, ada, nampak, jelas, karena memang dia mengatakan bahwa dirinya berasal dari Bapaknya, dari surga, dan dikatakan natur insani, manusiawi atau manusia, karena memang dia dilahirkan dari rahim maminya, yaitu Maria. Layaknya kita ada di dalam kandungan selama 9 bulan, begitu juga Yesus, lalu maminya bersalin melahirkan Yesus yang tidak berdosa itu, lalu bertumbuh, berkembang, besar, layaknya manusia. Dia lapar, dia haus, ya, dan dia juga waktu bayi membutuhkan ASI. Nah, begitu Kang Alfa ya, kalau kita lihat dari sisi natur manusia dan natur ilahinya. Oh ya, itu ya secara singkat aja ya. Nanti sahabat Alpetra juga bisa menonton lagi. Iya Bang, yang udah Abang jelasin di video-video yang lalu ya, dari Abang Ya, tentang kita pernah bahas itu ya. Iya. Nah Bang, kita kembali lagi ke topik kita nih Bang, yang jadi pembahasan kita hari ini. Bang, orang banyak yang ke gereja ya, mungkin udah bertahun-tahun, bahkan ada yang mengaku dari kecil udah ke gereja, tapi dia belum mengalami perubahan Bang, belum mengalami pergantian warna kehidupannya gitu ya kira-kira. Terus banyak yang ke gereja tapi ternyata belum menerima atau mengaku Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan seringkali ini kita temui ya Bang di pelayanan, ketika kita ngobrol sama jemaat yang datang ke gereja, ternyata dia belum yakin kalau mati masuk surga enggak gitu kan. Nah, ini kenapa Bang banyak yang ke gereja tapi belum menerima gitu, kenapa? Ya, sahabat Alpetra, mengapa ada orang Kristen baik di gereja atau di luar gereja tidak meyakini dia mati ke surga atau kemana nantinya setelah hidupnya berakhir di dunia ini, karena tidak paham
dan tidak jelas apa yang dia pahami di dalam Alkitab, bahwa Yesus datang ke dunia untuk menebus, mengampuni, dan memberikan kehidupan kekal. Bahkan tidak tahu bahwa orang Kristen ini apa yang harus dilakukan kalau memang Allah itu sudah datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, ya. Seharusnya dia mengaku dosa, menerima Yesus, atau mungkin dia sudah dipengaruhi dengan ilah zaman, kata Paulus ya, dalam Roma pasal yang kedua atau 1 Korintus pasal yang pertama dan kedua. Ilah zamanlah yang mempengaruhi dia atau membungkus cara berpikirnya. Tidak perlu juru selamat, atau tidak perlu Allah atau Tuhan. Bahkan yang kita lihat sekarang sudah terbiasa dengan pemahaman sendiri bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Nah, begitu Kang Alfa ya. Waduh, sampai Bakal Petra. itu ya Bang, sampai nggak ada percaya sama nggak ada kehidupan. Iya, faktor ilah zaman ya, seperti itu. Padahal sudah jelas di Alkitab atau khotbah di gereja, atau mungkin dia membaca traktat ya, atau penjelasan dari medsos yang kita itu, tapi tidak terang benderang cara berpikirnya, gitu ya. Nah, itu kan faktor ilah zaman ya. Sekalipun sudah ada yang menginjili juga ya, menjelaskan ya bahwa semua orang sudah berdosa, seperti itu. Jadi faktor ilah zaman saya kira akan apa ya, faktor sekularis atau duniawi, atau yang dianggap tidak perlu juga bagi orang tersebut yang bersangkutan. Tapi labelnya Kristen ya. Kristen, iya, gereja kan. Warnanya Kristen secara KTP identitas diri ya. Iya. Tapi kalau ditanya nanti mati kemana, dia bilang nggak yakin, nggak tahu, atau ragu, atau gelisah. Bercampur aduk di sana ya. Iya. Itu, tahan dulu Bang, itu nanti kita kasih tahu jawabannya sama sahabat APP. Jangan di skip, makanya nontonnya ya sahabat APP, nanti akan tahu jawabannya. Bagaimana caranya biar bisa yakin, bisa menjawabkan pertanyaan yang tadi ya. Bang, mungkin juga ya Bang, itu gerejanya kayaknya mungkin ya, khotbahnya mungkin jarang tentang untuk memotivasi jemaat terima Tuhan Yesus gitu. Mungkin khotbahnya terlalu banyak, saudara-saudara akan dapat berkat, nanti pulang sakit bisulnya sembuh gitu ya. Atau mungkin saudara-saudara kasih perpuluhan yang banyak biar dapat ya. Jadi jarang mungkin khotbahnya ya tentang pertobatan, kemakmuran saja ya. Iya. Kepastian selamat tidak pernah dikhotbahkan lagi ya. Nah, itu kepastian keselamatan itu mungkin udah jarang dikhotbahin ya Bang ya di gereja. Iya, dibandingkan khotbah-khotbah kemakmuran, berkat, kesembuhan, sosial, atau juga humanis, sudah tidak lagi dikhotbahkan khotbah tentang Injil atau kepastian selamat. Mungkin itu sebabnya ya, dan juga kayaknya udah sedikit ya gereja yang ada ngadain seminar misi dan penginjilan misalnya, atau tentang cerita kisah tentang misi, kisah tentang penginjilan. Dan sekarang kayaknya sedikit juga gereja yang mendukung ya Bang untuk ke pekabaran Injil ya, dan diakonianya jarang gitu untuk misi dan ya, bisa saja gereja sekarang ini tidak mau ditegur bahwa manusia sudah berdosa. Khotbah-khotbah tentang dosa, khotbah-khotbah tentang transparansi dosa atau murka Allah terhadap dosa di telinga jemaat akan terusik, akan terganggu. Bahkan mungkin dia nanti request ke pengurus gereja, janganlah pendeta itu khotbahnya tentang dosa. Iya sih. Kita nggak enak nih ya. Kita tahu kok orang berdosa gitu.
kita tahu kok kita korupsi, kita tahu kok kita selingkuh, Ah, kita tahu kok kita sering berjudi, mabuk gitu. ah, Tolong dong majelis tegur pendetanya jangan khotbah dosa terus, atau nggak usah lah khotbahnya tentang prosperity aja, kemakmuran, berkat, iya sih. humanis ya, atau hidup damai. Udah itu aja. Iya. Jangan khotbahnya menegur dosa ya. Itu tidak tepat. Kita tersinggung nih. Mungkin begitu Kang Alfa ya, sahabat Alpetra, sehingga eh, kejenuhan atau gereja sudah tidak lagi warnanya kudus ya, padahal gereja itu kan sifatnya kudus seperti Tuhan Yesus kudus kan, Iya. Allah itu kudus ya. Iya. Jadi harus menegur dosa, berani, transparan. Pendeta kan wakil Allah ya, hamba Allah, harus berani menegur ya. Harusnya. Itu. Ya harusnya. Tapi kan mungkin kalau dia negur ntar nggak dikasih amplop, Bang. Ya, atau nggak diundang lagi kalau dari pendeta luar ya, nggak diundang lagi berkhotbah. Iya betul. Nanti kan kalau Padahal berita utama itu kan berita khotbah tentang pengampunan, Iya. tentang keselamatan ya, atau kehidupan kekal, ya, apalagi ya kan? sekarang kan dari tahun-tahun terakhir ini kan orang lebih seneng yang lucu-lucu, yang bikin ketawa gitu. Sampai Iya, ada yang bilang ya udah panggil aja stand up komedian gitu, panggil aja komika, jangan panggil pendeta lah gitu. Kalau mau ketawa-ketawa Iya. gitu kan. Atau pulang ke Kayak sana kartun. nonton. supaya kantung persembahannya full ya, Iya. karena yang diundang yang terkenal, komedian dan lain Ya, sebagainya. gitu kan. Jadi makanya banyak sekali orang yang ke gereja itu sehingga ketika pulang mereka nggak ada Yesusnya dalam hati ya Bang, kosong gitu. Jadi mereka hanya rutinitas karena memang disebutnya ya udah saya Kristen gitu, saya ke gereja baca kitab doa udah. Sedangkan untuk Iya, untuk memastikan sebenarnya mudah aja ya, tanya aja ke mereka setiap jemaat ya, wawancara atau kuesioner, yakin nggak sih mati masuk surga? Kalau memang jemaat itu yakin mati masuk surga ya, Iya, berarti berhasil ya. Iya. Pemimpin gereja, iya, khotbah-khotbahnya ada Injilnya ya, daripada jokes ya, atau iya, lucu-lucu atau dan lain sebagainya. Sekalipun tidak salah juga untuk lucu ya, iya, asalkan jangan mendominasi iya dong. atau sama dengan atau makan lawan. Iya. Tapi Bang, Ya. pernah saya Bahkan- wawancara tuh, ya Bang ya ada yang bilang loh Bang, ya, jemaatnya itu saya tanya, nanti kalau Bapak mati kira-kira aja saya bilang, masuk surga enggak? Jangan kira-kira, pasti aja enggak, kata dia gitu. Loh kok bisa gitu? Iya kan pendeta itu ngajarin di khotbahnya. Mudah-mudahan katanya. Siapa tahu, kan nggak tahu kalau kita masuk surga atau enggak. Lah, kok begitu Iya. Bang? Nah ini nih Bang, gimana tuh? Bahkan pengkhotbah mengkhotbahkan bahwa semua jalan sama saja bisa ke surga ya. Oh, gitu ya. Tidak hanya Yesus keselamatan, dari Waduh. pihak lain juga bisa ke surga. Iya, Ya, jadi dijelaskan juga dalam khotbah-khotbah mereka itu. Ya seharusnya gereja selektif sih memilih pengkhotbah ya, iya dong. seperti itu. Iya. Itu ya cara apa ya. Iya, Bahkan mungkin sering juga kita temukan ya kalau ada baptisan ya. Kalau baptisan kan seharusnya dia udah yakin ya, namanya juga dibaptis ya, sudah yakin bahwa dia selamat kalau nanti dia mati karena dia jelas ya. Tapi seringkali juga mungkin kita mendengar ya setelah baptis lalu naik ya dari kolam, lalu kita tanya, kamu dibaptis yakin mati masuk surga? Wah, kalau dia jawabnya ragu atau takut, berarti bimbingannya selama ini nggak jelas ya, atau seharusnya belum ada baptisan, betul ya kan Pak ya? iya betul. Iya, baptisan itu kan setelah dia yakin dan terus menjalankan Iya, keselamatan itu ya, iya. Jadi setelah dengan terima, hidup takut dan setia pada Tuhan. iya.
Setelah terima ngaku, maka baptis itu sebagai proklamasi ya Bang. Singkatnya gitu ya. Baik, sahabat Apetra, sebelum melanjutkan menonton ya, bagi sahabat Apetra yang merasa diberkati melalui tayangan ini, silakan bagikan channelnya ke teman, saudara, sahabat, agar banyak orang juga bisa tahu siapa Tuhan Yesus dan kenapa harus menerima Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan juga silakan tulis di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari, silakan ya. Baik, kita lanjutkan lagi sesi kita tentang kenapa harus terima Tuhan Yesus Kristus. Bang, pertanyaan selanjutnya nih Bang, kalau tadi kita bicara dalam gereja ya Bang, nah sekarang di luar gereja Bang, kan banyak juga tuh Bang yang belum tahu sama sekali, belum pernah dengar malahan siapa Yesus itu ya. Bahkan kalau tadi di dalam gereja aja ada yang tidak memahami, apalagi di luar ya Bang. Nah ini makanya ya Bang, kita harus kasih tahu ya, pasti mereka juga nanya kenapa harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, seperti yang Tuhan Yesus amanatkan ya, itu disebut amanat agung jelang Yesus naik ke surga ribuan tahun yang lalu, supaya memberitakan Injil, supaya mengajar ya, seperti itu. Dan amanat agung itu kita yang menerima Kristus ya, waktu itu murid-murid 12 lalu bertambah ya, dan sampai generasi sekarang kita yang sudah menerima Tuhan Yesus pun harus memberitakan Injil, yaitu bahwa Yesus adalah penebus, bahwa Yesus adalah Juru Selamat datang ke dunia memberikan hidup kekal ya, percaya kepadanya ya, maka kita akan selamat, dosa kita diampuni ya, dan nama kita tercatat dalam buku kehidupan Allah. Melakukan semua yang Tuhan Yesus katakan ya, dengan setia, dengan taat sampai Maranatha ya, sampai dunia ini berakhir. Nah, jelas siapa Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, dan Dia adalah Tuhan ya. Dan manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya dengan caranya sendiri, karena kan manusia harus Allah sendiri. Makanya Allah datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, dikandung dalam kandungan rahim Maria ya. Dan Yesus itu melakukan mujizat ya, kuasa membuktikan bahwa Dia adalah Allah, tidak berdosa, dan Dia Allah sendiri. Nah, kalau tidak menerima Dia atau mengakui Dia sebagai Tuhan, Alkitab menyebut binasa. Tidak percaya, Alkitab menyebut sampai akhir hidupnya tidak mau menerima dan percaya Yesus, orang itu akan dihukum, akan binasa ya. Dalam Yohanes 3 ayat 37, barang siapa tidak percaya pada Yesus, dia akan dihukum. Nah, ya. Tapi kalau dia percaya, menerima, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas kan Alfa? Jadi memang harus terima Yesus. Supaya dia terima Yesus kan diberitakan, dikabarkan, dijelaskan. Nah, apalagi sekarang udah ada media sosial ya. Internet kan udah masuk ke desa kan Pak? Oh iya ya, kalau sekarang udah ada ya di setiap gitu ya. Tapi ada aja katanya Bang, daerah tertentu, aduh susah sih. Ada, iya. Tapi kan nggak sampai lama begitu ya. Pasti masuk juga lah. Minimal 3G lah ya. Kalau sekarang kan udah 5G. Kalau dulu tuh sering jadi jok ya Bang, kalau mau terima sinyal HP itu harus naik ke pohon kelapa dulu kan. Sekarang enggak lah ya Bang ya.
sekarang udah mantap lah. Jadi juga ini tugas kita ya Bang, supaya orang-orang yang ada di gereja ya, saya dalam hal ini terutama orang yang ngaku Kristen, sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia tidak pernah menyaksikan hal itu kepada orang lain gitu. Bersaksi itu tidak harus ketemu orang, kamu terima Yesus nanti masuk surga, bukan gitu caranya, bukan ya. Bisa melalui kehidupan kita bersaksi tanpa kehilangan teman, bersaksi tanpa kehilangan koneksi dengan sesama, itu bisa dilakukan melalui kesaksian hidup yang nyata ya. Karena katanya juga ada quote yang bilang penginjilan pribadi yang baik itu dalam melalui kehidupan sehari-hari. Dan khotbah yang paling keras itu adalah kehidupan yang bisa dilihat oleh orang lain. Itu quote-nya dari siapa ya? Saya lupa ini. Ya itu. Nah, sahabat Alpetra, kita sekarang akan mulai nih ya, belajar bersama-sama. Tadi kan dari awal udah bilang kalau nanti mati masuk surga enggak, yakin enggak gitu. Kalau yakin apa alasannya? Nah kan itu ya. Kita akan menjawab nih, bukan kita ya, tapi Bang Heri yang akan menjawab. Ya, Abang akan menjelaskan tentang gimana nih Bang supaya kita bisa menjawab kenapa harus terima Tuhan Yesus, kenapa juga kita bisa yakin masuk surga kalau terima Yesus. Ya, baik, sahabat Alpetra, kita harus menerima Tuhan Yesus ya. Pertama, karena dialah satu-satunya yang mengampuni, menebus dosa seluruh umat manusia. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 16, dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2, khususnya di ayat 2, menebus manusia dari dosa. Lalu 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6 ya, semua manusia di muka bumi ini Tuhan Yesus menebusnya. Apapun latar belakang, suku, ras, agama, dialah yang menebus ya manusia dari dosa. Itulah alasan kenapa kita harus menerima dia. Tapi hingga saat ini banyak juga yang tidak terima kan Kang Alfa ya? Banyak karena tidak paham, karena tidak tahu apa yang harus dia yakini. Justru yang dia yakini adalah ilah zaman. Ya, saya bisa kok menyelamatkan diri, yaitu dengan kehidupan beragama, yaitu sembahyang, ya, yaitu ritual, yaitu melakukan persembahan, semua dilakukan kebaikan. Itu yang disebut tertutup itu sebetulnya ya Bang, karena kita tuh tertutup mata kita oleh dosa gitu. Karena ilah zaman ya, kata Alkitab. Sementara Alkitab memberitahu manusia sudah berdosa, manusia tidak bisa menyelamatkan, usahanya sia-sia. Ya, siapapun tidak bisa ya, karena sudah berdosa. Dari dalam kandungan juga sudah berdosa. Ya. Dan dosa harus diselesaikan dengan Allah sendiri, yaitu Allah datang ke dunia. Ya. Allah di situ melakukan mujizat, membuktikan bahwa dia berkuasa. Manusia tidak bisa menyelamatkan. Apapun caranya, ya. Lalu kenapa kita harus menerima Yesus? Karena kehidupan kekal di surga itu diberikan oleh Allah kepada kita yang mau menerima Tuhan Yesus. Kalau menolak Tuhan Yesus, ya binasa kata Alkitab. Yohanes 3:16. Binasa, sudah pasti binasa. Bahkan dihukum. Tapi kalau menerima Yesus tidak turut dihukum. Roma pasal 8 ayat 1. Ya. Dan mendapatkan kehidupan kekal di surga, jalannya terbuat dari emas. Makanya kita harus terima Yesus supaya mendapat kehidupan kekal. Dan hubungan kita diperbaiki dengan Allah. Karena kita sudah berdosa, ya, lalu hubungan kita diperbaiki. Nah itu kenapa alasan kita menerima
Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Iya. supaya mendapatkan kehidupan yang kekal, hubungan kita diperbaiki, ya. Bahkan status kita menjadi status anak Allah, Iya. status orang kudus, Iya. status warga negara kerajaan Allah, status hamba Allah, status, ada banyak status lah yang kita Iya. dapatkan, ya, dari Tuhan sendiri, kata Alkitab, ya. Dan kenapa Yesus? Karena Yesus sendiri yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Ada orang yang bilang, kalau apa? Oh, itu kan Yohanes yang mengatakan, bukan Tuhan Yesus. Buktinya itu tulisan Yohanes dalam Injil. Iya, tulisan Yohanes. Tapi kan yang menginspirasikan dia adalah Allah sendiri, Iya. yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan siapa Yohanes? Rasul, ya. Rasul diberi kuasa untuk menulis. Rasul diberi kuasa untuk mendapatkan wahyu, ya. Kalau bukan rasul, nggak diberi kuasa, ya. Itu sebabnya kenapa kita terima Yesus, karena Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran, bukan salah satu, Iya, ya. bukan. Bahkan Petrus sendiri bilang, di bawah kolong langit ini Iya. tidak ada jalan lain. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, siapa? Iya. Petrus. Rasul diberi kuasa, Iya. untuk mendapatkan inspirasi, wahyu, ya, sehingga dibantu oleh Lukas, ya, menulis Kisah Para Rasul karena dia mendengar langsung ucapan khotbah dari Petrus, Oh, iya. ya, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada jalan lain selain Yesus satu-satunya, Oh, iya. ya. Jadi apakah ada jalan lain? Itu sebabnya tidak ada, makanya kita harus terima Yesus. Iya, betul. Tapi kalau sahabat Alpetra atau teman-teman pendengar lain mau terima jalan lain di luar Yesus, ya silakan saja, karena Injil tidak dipaksakan. Iya. Mengikut atau menjadi murid Yesus tidak dipaksakan. Kan Yesus tidak bilang, ya, mari ikutlah aku. Iya. Terpaksa nggak terpaksa ikutlah aku, kan nggak bilang gitu Yesus, ya. Nah, gitu, iya betul, Pak. Yang apa ya, seperti Iya. itu. Bahkan Nggak ada unsur paksaan. justru Tuhan Yesus dihina, ya, dibilang katanya cuman pakai kolor lah, dibilang katanya kok Tuhan disalib lah, dan lain sebagainya. Ya, itu bukti orang yang tidak mau mengikut Yesus. Ya nggak apa-apa, kata Alkitab kan nanti binasa, ya. Kan dia nggak Iya, tahu itu. kata Alkitab. Iya, karena dia Iya. nggak tahu itu ya, Bang. Ya betul sih, Bang, ya. Kata Abang tadi, ya, kita akan berbeda nih, Iya, berubah, berganti statusnya gitu. Tetapi setiap orang yang menerimanya akan diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. iya, statusnya itu loh. Dulu kan kita statusnya berdosa, statusnya neraka, Nah, statusnya kegelapan, statusnya pengikut iblis. Tapi setelah menerima Yesus, Iya. yang satu-satunya juru selamat, statusnya berubah tuh. Jadi anak Allah, iya, jadi warga negara kerajaan Allah, iya, jadi orang kudus, ya, lalu jadi Iya. milik Allah. Wah, luar biasa kan? Dulu kan milik iblis kita, Kang Alfa, ya, Oh, iya. karena status keberdosaan kita. Karena maut ya, kita Iya. ya, karena ada dalam maut ya. Iya, enak nggak statusnya? Iya. Yang mungkin kita di era sekarang berpikir kita orang miskin, lalu status kita diadopsi sama orang kaya, statusnya diangkat Iya, jadi anak orang kaya. Keren nggak, Kang Alfa? iya, keren dong. Keren dong. Iyalah, Bang. Dan juga karena tadi Abang seperti itu ya, kita itu dulu itu dalam kuasa iblis ya, dalam jerat iblis sehingga maut menguasai kita. Nah, ada orang yang bilang juga berkaitan dengan kemahakuasaan Allah. Kalau Allah maha kuasa, dia berkuasa jadi manusia kan. Tadi dari awal dijelasin Abang, Yesus itu Allah 100%, juga manusia 100%. Nah, kalau Allah yang maha kuasa bisa menjadi 100% manusia, sedangkan manusia itu kan berdosa, ya. Manusia itu berdosa. Jadi Allah ingin menyelamatkan manusia dari dosa sehingga dia menjelma menjadi manusia. Dan yang menurut saya ini terlalu dipaksakan ya. Kalau Allah maha kuasa dan iblis kan jatuh dalam dosa ya.
Kenapa Allah nggak jadi iblis untuk nyelamatin dosa katanya? Itu sebuah hal yang terlalu dipaksakan menurut saya ya. Karena iblis yang jatuh dalam dosa itu, memberontak terhadap Allah itu, dia tidak mau untuk kembali dan bertobat kepada Tuhan. Nah, kalau tadi kata abang, makanya kalau mau jadi terus mengikut iblis ya silakan ya bang ya. Kalau mau masuk, Iya, tidak dipaksakan ya, iya, kalau seperti itu. masuk surga ya ayo terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Termasuk tidak percaya Allah sama sekali pun tidak apa-apa. Allah tidak paksakan juga. Wah, nah itu tuh ya. Jadi sahabat Petra, kalau saya nonton terus mendengar ya, melihat, menonton hal-hal yang kira-kira itu tidak sesuai dengan Alkitab, itu terlalu dipaksakan ya, hanya untuk mendiskreditkan kepercayaan kita, abaikan, kembali ke Alkitab gitu ya bang, itu yang terbaik gitu, untuk apa bang namanya, membandingkannya dengan Alkitab gitu kan. Tidak pernah dicatat bahwa oh iya karena manusia berdosa, Allah menjelma jadi manusia untuk menebus dosa manusia. Terus Allah juga Maha Kuasa, karena iblis jatuh dalam dosa, supaya dia nggak jatuh, Allah jadi iblis. Kan aneh itu jadinya ya bang. Gimana tuh bang? Menurut abang gimana bang? Iya, malaikat dulu ada yang mencoba ingin menyamai Tuhan ya. Iya. Allah menciptakan manusia, Allah juga menciptakan malaikat, tapi manusia lebih spesial bagi Allah ya, dan terbukti dari semua ciptaan hanya manusialah yang super baik atau yang sangat istimewa ya, spesial, karena di dalamnya ada gambar dan rupa Allah, sifat-sifat Allah ya, bertanggung jawab, adil, kudus ya. Tapi manusia diberikan oleh Allah ya tanggung jawab. Begitu juga malaikat punya tanggung jawab. Ya. Hanya bedanya kalau manusia berdosa, Allah memperbaiki. Ya, itu sebabnya Allah datang ke dunia. Kalau malaikat berdosa, ya, Allah tidak perbaiki, dan terbukti Allah justru menghukum, membuang dari surga. Betul kan? Dibuang kan? Iya. Lalu malaikat yang dibuang ingin menyerupai Allah itu, ya, lalu Allah membuangnya, mencari pengikut. Itu manusia. Nah, makanya manusia sekarang lebih banyak mengikuti setan supaya tidak percaya Allah yang datang menjadi sama dengan manusia, tidak percaya bahwa ada Allah yang menebus, yaitu Yesus Kristus. Nah, setan itu mempengaruhi manusia. Udah lu nggak percaya deh, ya, masa Allah disalib, masa Allah mantap cuman kolornya doang, masa Allah gondrong. Ya kan? Nah, itu semua disebutkan dengan bahasa-bahasa yang tidak masuk akal ya, seperti itu. Karena Allah kudus, masa dia datang ke dunia? Padahal Allah itu berkuasa. Selain kudus, dia juga berkuasa. Makanya dia datang untuk menyelesaikan dosa. Nah, tapi dibilang sama malaikat yang jadi iblis itu, ya, enggak, dosa itu tidak bisa diselesaikan. Kamu tetap orang berdosa, kamu jorok, kamu najis, kamu itu semua dituduh, ya, dituduhkan, ya, kan pendakwa ya, namanya juga iblis kan pendakwa ya. Padahal Allah berjanji kepada manusia ya bahwa dia adalah satu-satunya penebus ya, untuk menebus maka dia datang. Nah, Yesaya 42 kan Allah itu penebus ya, ayat 18. Karena dia penebus maka dia datang. Ya. Bukan berarti Allah datang dan menjadi sama dengan manusia dalam diri Yesus. Kok Allah kalah? Kok Allah mati? Tunggu dulu, 3 hari kemudian dia bangkit. Ya. Seperti itu.
Mana tokoh selain Yesus yang mati dan bangkit? Hanya Yesus satu-satunya. Nah, siapa yang percaya tidak binasa. Ya, siapa yang tidak percaya terhukum. Nah, makanya selagi hidup nih pendengar sahabat Alpetra, ya, terserah, nggak dipaksa, ya, selagi hidup. Iya. Selagi hidup, apa sih ruginya percaya dan terima Yesus? Ayo, ruginya apa? Iya. Coba, apa ruginya? Iya. Apa salahnya percaya dan terima Yesus? Coba, gratis loh, ya kan? Iya, nggak ribet lagi harus A, B, C, D dan lain sebagainya. Jamin lagi, Ya, Bang. ini cukup percaya dan terima Yesus seperti yang di sebelah salib Tuhan Yesus. Iya. Saat ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Iya. Nah, begitu kan, sahabat Alpetra? Iya. Jadi kita jawab pertanyaannya, Bang. Tadi kalau kita mati, apakah yakin masuk surga? Ya, percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ya, supaya tidak binasa percaya. Roma 3 ayat 16. Supaya kita pindah dari kegelapan, dari neraka kepada hidup kekal. Yohanes 5 ayat 24, yaitu barang siapa percaya kepada Yesus, ya, maka dia pindah dari kegelapan kepada kehidupan yang kekal. Nah, sahabat Alpetra, ada fakta, ada bukti nyata, ya, secara rohani, secara hukum, bahwa manusia itu butuh Yesus. Karena butuh siapa lagi supaya dia bisa selamat? Coba. Coba, butuh siapa lagi? Atau butuh apa lagi supaya dia selamat selain Yesus? Ya, caranya sendiri aja udah nggak mungkin. Iya. Dengan kebaikan, dengan moral, tidak, karena sudah terhukum. Upah dosa apa? Maut. Semua sudah berdosa, sudah hilang kemuliaan Allah. Iya. Nah, itu sebabnya ada 4 fakta, ada 4 alasan, ada 4 hukum, ada 4 pernyataan, ya, secara rohani. Iya. Ya, apa yang harus disadari oleh manusia itu. Pertama, yaitu dosa dan hukumannya. Sudah jelas ya, Kang Alfa, ya, manusia itu semua sudah berdosa. Roma 3 ayat 23, Roma 3 ayat 20, ya. Semua manusia sudah berdosa. Ya. Sekarang jumlah manusia mungkin lebih kurang 9 miliar jiwa. Ya, semua sudah berdosa. Tapi dari 9 miliar itu ada yang sudah terima Yesus, ada yang belum. Kalau yang sudah terima Yesus berarti tidak binasa. Kalau yang belum, masih ada kesempatan karena masih hidup. Nah, kenapa? Karena dosa tidak bisa masuk ke surga. Di surga itu kan kudus. Surga itu tidak ada satu titik dosa. Cemar, tidak ada. Karena di surga itu penuh dengan kemuliaan Allah. Itu sebabnya yang di bumi ini, ya, sudah cemar dengan dosa, dan dosa harus dihukum. Karena kan hukuman maut. Dan dosa itu harus maut, harus neraka. Iya. Ya, siapapun, apapun tidak bisa menyelesaikan, termasuk pengadilan, menerima grasi, tidak bisa, karena tidak terhindar, ya. Nggak mungkin, ya, Kang Alfa, ya. Termasuk kebaikan, nggak mungkin. Kesalehan, tidak mungkin, tidak bisa, ya. Karena upah dosa adalah maut dan manusia sudah berdosa semuanya, ya. Karena setiap orang sudah tercemar, maupun lahir tercemar, maupun dalam kandungan sudah tercemar, ya. Dalam Roma pasal 8 ayat 18 dan 19, oleh satu manusia pertama berbuat dosa semua tercemar. Nah, begitu kan, Adam pertama, ya. Seperti itu, tapi kita bersyukur ada Adam kedua. Nah, sekarang karena manusia tidak bisa menyelamatkan karena sudah tercemar,
dan maut yang ada dalam diri manusia. Fakta yang kedua, usaha manusia itu sia-sia. Kebaikan, filsafat, pengetahuan, kebaikan, ritual, ya, atau juga tentang persembahan, amal, dan apapun menurut Alkitab, usaha manusia sia-sia. Roma dalam pasal 3 ayat 20, usaha manusia sia-sia, kesalehan, kebaikan sia-sia. Efesus 2 ayat 8-9 pun, apapun perbuatan manusia sia-sia, termasuk dia menjaga moralnya, ya, kesalehannya tetap sudah tercemar. Itu sebabnya ada pernyataan atau hukum yang ketiga itu, yaitu menawarkan manusia yang berdosa hanya bisa diselesaikan oleh satu-satunya juru selamat, yaitu yang tidak berdosa. Siapa? Tuhan Yesus. Ya. Roma 5 ayat 8, karena kasihnya, ya, maka kita mendapatkan anugerahnya. 1 Petrus 2 ayat 24, kita yang berdosa, kita diselamatkan. Ya. Yesuslah satu-satunya sebagai yang ditunjuk oleh Allah, oleh Bapaknya untuk menyelamatkan manusia dari maut. Harus yang berkuasa dan harus yang tidak berdosa, bukan manusia sendiri yang menyelamatkan. Tidak berdaya, ya, hanya Yesus dan Tuhan sendiri. Dan dia datang menjadi sama dengan manusia. Nah, kalau tidak terima Yesus, nah ini fakta yang keempat. Orang berdosa harus menerima dia. Nah, itu fakta yang keempat, ya. Kalau tidak terima, tidak mungkin. Sekalipun kita mendengar ada Kristen progresif yang mengatakan tanpa Yesus bisa kok. Ya, silakan saja, tidak dipaksakan, ya. Iya. Kenapa? Iya, betul. Tidak dipaksakan, tapi Alkitab mengajarkan hanya Yesuslah jalan satu-satunya ke surga. Tidak ada jalan lain, ya. Nanti dia akan datang ke dunia untuk menghakimi, Iya. ya, dan untuk menempatkan kita di surga, ya. Dan kita ikut bersama dengan Tuhan Yesus menghakimi orang yang menolak Yesus selama di bumi. Nah, saya nggak tahu apakah itu sahabat Alpetra ada di dalamnya. Iya. Ya. Nah, itu penting. Ya, sahabat Alpetra, 4 fakta rohani ini menggambarkan bahwa manusia sudah tidak berdaya. Caranya pun tidak bisa menyelamatkan dengan sendiri, dengan perbuatan usahanya juga, atau dengan kesalehannya, atau dengan ritualnya, persembahannya. Hanya satu, yaitu Yesuslah jalan yang bisa menyelamatkan, yaitu dengan mengaku dosa, menerima. Tadi saya bilang apa? Apa salahnya, apa ruginya kita mengaku dan menerima Yesus selagi kita hidup? Apa ruginya? Apa salahnya? Apa takutnya? Ya, takut dengan keluarga, takut dipersekusi, takut diledekin, ya. Itu kan kata Tuhan Yesus. Ingat, mengikuti Yesus ada salib. Ya, kenapa, ya? Dan menyangkal diri. Kalau memang dia sudah percaya Tuhan Yesus, dia tidak lagi melakukan kehidupan dalam dosa. Ya. Tapi kita yakin status kita sudah dikuduskan. Nah, Yesuslah jalan. Nah, itu fakta yang harus kita pahami, sadari. Tidak ada jalan lain selain Yesus satu-satunya. Ya, siapa Yesus? Dia adalah Allah. Siapa Yesus? Dia berkuasa. Yang buta bisa melihat, yang mati udah 4 hari bisa bangkit, ya. Bahkan dia mengusir kuasa jahat, dan dia juga berjalan di atas air. Berkuasa, bahkan dia dapat memberitahukan
masa-masa yang akan datang, Iya. ya, bahwa dia berkuasa dan dia tidak berdosa, Iya. ya. Kenapa dia tidak berdosa? Karena dia Tuhan. Tuhan Yesus pribadi yang kedua ini, ya, di mana Alkitab juga memberitahukan kita percaya Allah Tritunggal, ya, Allah yang esa tapi dengan 3 pribadi, dan Yesus adalah pribadi yang menyelamatkan, ya, sahabat Alpetra. Dan Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus selama kita di bumi ini mengingatkan kita untuk bersekutu, mengingatkan kita untuk bersama-sama bertumbuh dan memberitahukan, mengabari kepada manusia yang masih gelisah, yang masih panik, yang nggak jelas keselamatannya, yang bimbang, yang ragu, atau yang tidak yakin kemana dia nanti mati. Ya. Kalau dia yakin ke surga, ya, tapi kalau surganya berbeda pandangannya dengan di Alkitab, ya, perlu diyakinin lagi secara Alkitab, ya, seperti itu. Ya. Dan begitu Kang Alfa. Ya, betul Bang. Dan sahabat Alpetra juga ini penting ya, tadi juga Abang sudah jelaskan dengan baik ya, untuk diperhatikan sama sahabat Alpetra yang saat ini sedang menonton. Saya berdoa supaya Roh Kudus bekerja dalam hati para penonton di Alpetra Ministry ini yang belum yakin kalau nanti masuk surga atau enggak, kalau enggak yakin ada perubahan atau enggak. Saat ini juga terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jangan keraskan hati. Ayo kita nikmati perubahan, kita nikmati pergantian warna hidup kita ini yang harusnya masuk dalam maut, kita akan jadi ada di dalam surga kelak bersama Tuhan Yesus. Dan mungkin sahabat Alpetra bertanya, Kang Alfa, kalau Pak Heri dan Kang Alfa yakin nggak mati masuk surga? Kalau saya sendiri sih yakin. Dari mana saya yakin? Dari Alkitab. betul. Karena saya yakin hanya Alkitab satu-satunya firman Allah. Dan Alkitab menyebutkan kabar baik, yaitu Allah datang untuk menebus dosa manusia dan memberikan kehidupan kekal, yaitu percaya pada Yesus. Nah, dari mana lagi saya percaya kalau bukan Alkitab? Betul nggak, sahabat Alpetra? Betul. Sama halnya dengan saya juga ya. Pasti setiap orang yang sudah terima Tuhan Yesus memiliki jawaban yang sama gitu. Dan kalau dari Alkitab, Abang pasti ada satu ayat yang bisa memberi kekuatan atau memutuskan untuk terima Tuhan Yesus. Sama halnya juga dengan saya ya. Mungkin ada orang yang saya karena ada Yohanes 14 ayat 6, ada juga karena ayat lain ya. Tapi kalau saya itu tercerahkan dengan tetapi semua orang yang menerima hidup di kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah itu yang membuat saya yakin ya. Dan juga dalam kitab Wahyu dijamin bahwa setiap orang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, dia akan ada di surga. Dan tadi yang saya bilang sampai teriak saya, itu penting. Saudara dan saya apakah nanti ikut menghakimi ketika Tuhan Yesus di hari penghakiman datang? Itu nggak usah. Iya. Kalau misalnya mau berdebatin masuk surga, oke lah, terserah. Kalau saya dijudge, kita dihakimi, Kristen masuk surga, nggak apa-apa. Tapi nanti siapa yang menghakimi orang-orang ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Itu Bang Heri tadi nanyanya sampai garis tebal itu ya, kalau ditulisan ya Bang ya. Anda ikut nggak di dalamnya? Anda ada nggak bersama-sama dengan orang-orang yang menghakimi nanti ya di hari penghakiman? Iya. Jadi sudah pasti terima Yesus masuk surga karena tertulis di dalam Alkitab. Sudah pasti percaya Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa karena dia Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 ya. Sahabat Petra, saat ini kalau ada yang belum terima Tuhan Yesus, ayo terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi.
supaya ada perubahan. Ditantang tuh sama Kang Alfa, sahabat Petra atau pendengar yang lain, ditantang tuh. Buka hati, berdoa, mengaku dosa, terima Yesus, dan yakini bahwa engkau sekarang menerima kuasa, ya kan? Ya, Yohanes 1 ayat 12, kamu menerima kuasa, ya, yaitu kuasa dari Sang Firman, ya, menjadi anak-anak Allah. Luar biasa kan? Seperti itu. Jadi kalau nanti nggak usah ragu lagi, kalau mati kita yakin ke surga. Kenapa? Karena sudah diterima kan? Iya kan? Sahabat Alpetra udah menerima, udah berdoa, ya. Dan kita punya penebus. Nah, yang kasihan yang belum punya penebus. Itu. Yang kasihan ya, yang belum punya penyelamat. Kalau kita sudah pasti ada penebus, ada penyelamat, yaitu Tuhan Yesus. Nah, yang lainnya pakai penyelamat siapa? Pakai penebus siapa? Dirinya. Nah, dirinya kan nggak mungkin. Kan manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya. Nah, gitu ya, sahabat Petra. Masuk akal kan? Ya, betul. Ya, mungkin sekali lagi nih ya, saya tegasin juga nih ya, saya ulang lagi nih bahwa yang disampaikan oleh Abang tadi ya, yang pertama adalah kita ini semua manusia yang berdosa, dan apapun yang kita lakukan itu tidak bisa membuat kita masuk surga. Perbuatan baik tadi ya udah Abang jelaskan, itu tidak bisa. Bahkan katanya kalaupun ada yang mengatakan ditimbang, jujur pada diri Anda sendiri, timbangan mana yang akan lebih berat, dan itu tidak bisa diseimbangkan pun tidak bisa. Hanya Yesus Kristus Tuhan satu-satunya yang bisa melenyapkan semua dosa, sehingga kita menerima anugerah bisa masuk ke dalam surga. Dan juga yang terakhir, terima Tuhan Yesus dalam hatimu, buka hatimu sekarang ya. Gampang aja, sahabat Petra yang sekarang saat ini sedang mendengarkan dan merasa Roh Kudus bekerja, ayo berdoa, katakan, Tuhan Yesus, aku orang yang berdosa, ampuni dosa, masuk dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Hanya itu doanya, pendek sekali kan, gampang sekali kan. Ayo ikut Yesus. Jangan tunggu sampai Maranatha, jangan tunggu sampai saya dan Abang ternyata yang menghakimi Anda nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika Dia datang. Baik, sahabat Petra, sudah sedemikian jauh ya dari Abang tadi dijelaskan dan juga ditegaskan kenapa kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sahabat Petra, jangan lupa untuk terus mengikuti tayangan-tayangan kami di Alpetra Ministry, karena di tahun 2025 yang pastinya akan ada perubahan. Bukannya perubahan tahun, bukan pergantian tahun, tapi juga pastinya kita akan adakan perubahan bersama-sama, dan tayangan kami pun pasti akan ada perubahan yang lebih menambah wawasan kepada sahabat Petra sehingga iman jadi kuatkan. Baik, sahabat Petra Ministry, sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Terima kasih Abang. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Terima kasih Kang Alfa. Maranatha. Terima kasih pendengar dan sahabat Petra. Maranatha.